Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, ayah saya membangun tempat sholat di halaman rumahnya khusus untuk keluarga. Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid? Kalau tidak dikumandangkan azan, hanya iqamah saja. Dan sepertinya ayah saya lebih senang jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah. Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu ya, setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya 1000 meter di depan rumahnya 10 kali 10 tepatnya 100 meter, dia niatkan untuk wakaf, untuk sholat. Nah, mau bentuknya ada menarahnya atau tidak, ada kubahnya atau tidak, yang penting dia niatkan untuk tempat sholat, berarti sudah jadi masjid, sudah menjadi masjid. Cuma memang kalau dia niatkan tempat sholat seperti itu, dia harus buka untuk umum. Ya rugi kalau enggak, karena makin banyak orang sholat, ya makin banyak pahalanya otomatis gitu kan. Jadi nggak boleh eksklusif untuk keluarga saja, walaupun itu di halaman rumah, jadi bisa dibuatin jalan orang lain bisa masuk gitu. Jadi itu sudah berlaku hukumnya masjid, dan sebaiknya tetap ada azan. Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu, ya azan sudah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran, kalau ada building 10 lantai, di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5 kali 5 meter misalnya, diniatin untuk musolahnya, untuk masjidnya, itu sudah masjid. Hukumnya sudah hukum masjid. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jami' yang ada sholat Jumatnya itu lebih afdal. Karena makin banyak orang sholat, maka makin besar pahalanya, gitu kan? Makin baik. Ya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya tetap berhukum seperti hukum masjid, apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin, sudah nggak berubah, dia jadi musola. Kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah barangkali baru dibongkar, itu lain, tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid, untuk sholat, berarti sudah berlaku padanya, gitu kan? Sudah berlaku hukum masjid, ada tahiyat masjidnya, dapat fadilah ke masjid, sama ya, sama saja, walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jami'. Dan itu ulama rincikan pada saat membahas masalah i'tikaf di bulan Ramadan. Bolehkah i'tikaf dilanggar, di surau kalau kita, atau harus masjid yang ada sholat Jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh, jumhur ulama mengatakan boleh, karena hadis Nabi SAW yang berbunyi innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid, bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya, maka berlaku di mana saja. Dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid, gitu kan? Sudah jadi masjid. Makanya di situ tinggal diniatkan saja. Yang tidak boleh itu kalau memang dasarnya tanah itu kuburan. Nah, ada kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priuk, Ustaz, hukumnya gimana nih? Ada masjid di Tanjung Priuk, asalnya itu memang pemakaman umum, tapi karena sudah berjalan waktu, gitu kan? Kuburannya nggak dibongkar, langsung dibangunin masjid di atasnya. Wah, ini saya bilang nggak boleh dipakai sholat, mutlak ini nggak boleh, karena itu kuburan, gitu kan? Nggak bisa, kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman yang lain, tanahnya sudah bersih dari jenazah, baru bisa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid. Tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai masjid kalian itu kuburan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali, baik ada kuburan di situ, ya, atau dibangun untuk kuburan tadi. Ustaz, doa antara iqamah dan azan kan makmur atau mustajab. Mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara sholat kali ya, sholat dengan doa. Ya, kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat qobliyah, dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan. Ya. Bahkan saya sarankan beberapa jemaah saya itu agar mereka kalau lagi sholat qobliyah, ya, itu memperlama sholat. Gunakan untuk doa. Jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan gitu dengan adanya doa dalam sholat itu. Karena memang kita dibolehkan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, diberikan julukan Sajjad. Dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya, beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan.
sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong. Begitu dia angkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan, Sufyan ats-Tsauri sujud sementara saya tawaf 7 kali dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh, jadi kan? Boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa, itu boleh saja, tapi boleh digabungkan keduanya. Ustaz, apa hukumnya doa meminta doa panjang umur? Boleh saja, tapi fahami ya, meminta doa, misalnya kita mengatakan Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67, enggak. Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim, gitu kan? Jadi artinya Allah berkahi. Kalau dia umurnya 65 akan meninggal, pada saat dia mengatakan ya Allah panjangkanlah umur saya, maka akan masuk ke makna bahwasanya ya Allah berkahi umur saya. Jadi kalau ada dia umur 65, ada juga orang yang akan berumur 65, si A dan si B. Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya, si B nggak pernah berdoa. Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini dalam 65 tahun itu dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh. Sudah membangun masjid berapa banyak, sudah bantu anak yatim, sudah ada tanah wakafnya, udah banyak Quran yang disebarin, luar biasa gitu. Nah itu maksudnya yang diberkahi. Jadi kalau anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan, karena itu sudah tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin, tapi akan diberkahi umurnya. Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir, apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja, nggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat. Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa, dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman, khawatir saya lupa, dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam, gitu kan? Dan juga teman-teman di sini yang ikut mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu rata-rata sudah dosa sekian puluh, gitu kan? Maka insya Allah ini di bahasan malam kita malam ini itu dosa besar terakhir satu sebelum terakhir. Jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa raya terakhir sekali, kurang lebih sudah yang 106, gitu kan? Yang tadi itu sekitar 105. Nah nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar. Dan nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insya Allah kembali, agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu ya. Selebihnya dari 50 sampai 106 itu anda bisa lihat di YouTube nanti insya Allah, gitu kan? Itu akan kita insya Allah akan ulangin. Ini bukan ulangin sebenarnya ya, jadi bagi teman-teman yang tidak ikut sekalian juga bisa diupload ke YouTube, itu akan lebih baik. Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari 3 makhluk, anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang sholat, maka sholat tersebut batal. Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan saya jelaskan ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal, ya sholatnya batal, ya diulangin, kita berhentikan sholat lagi, gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan? Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu alam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, kenapa sih Ustadz Islam itu keras sekali, nggak boleh pelihara binatang? Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing Ustadz. Emang ibu nggak bisa alihkan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing, banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan? Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan? Lapar pengen potong, bismillah makan, kan enak. Beli lagi nanti, kan? Jadi jangan aneh-aneh gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik nggak batal. Jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah. Makna imro'ah artinya wanita yang sudah balik.
Kalau masih anak kecil main-main di depan kita tuh nggak batal, insya Allah nggak batal, gitu kan. Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW, gitu kan. Maka itu tidak masuk insya Allah kecuali yang sudah balik. Dan ini kalau lewat ya, kalau lewat. Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan, kalau Aisyah radhiallahu anha mengatakan, saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW, dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan. Itu tidak batal karena Aisyah radhiallahu anha lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas, ya, karena kecilnya ruangan. Maka Nabi SAW lagi sholat, itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau, dan beliau tidak menganggap itu membatalkan, dipindahkan. Ini maksudnya memotong, memang lewat, gitu kan. Lewat ini. Terkadang di saat sholat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Menurut Ustaz, apa hukumnya merokok? Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Di dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya, ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan. Di antaranya tadi mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang saya pelupa, nggak boleh. Nah, itu sugesti negatif. Enggak, saya nggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus, gitu kan. Jadi enggak, insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita, harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja. Kan itu. Getar juga nggak usah, nanti lagi waladhdallin getar di dadanya, gitu kan. Jadi nggak usah, silent aja, memang nggak ada suara. Habis sholat kembali lagi, silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Yang ditanyakan tadi boleh, insya Allah, selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Ya, itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah, haram, nggak boleh, nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa, gimana? Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik, bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, nggak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khaba'is, saya nggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang, Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, gak baik. Dia sendiri tahu. Gurunya untung berakal tuh, dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram, Syekh. Udah haram, gitu kan? Nggak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini. Ya, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan
Saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih. Butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu. Satu merokok, sana buka rokok lagi. Sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap, lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Syaitannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah mau berkahi gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan. Bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah, atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan? Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat di-upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang, dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit, yang itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal, dan baru ya dimasukkan kembali insya Allah. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silahkan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. Saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Tobat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan? Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya, itu lebih baik. Seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah. Mau dijawab apa kira-kira? Saya pernah kasih tahu ya, kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil, gitu ya. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat, padahal ini siang sama-sama? Kenapa gak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu, Tuhan kita maunya begitu, ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya nggak bisa. Allah maunya begitu, kan itu.
Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi, bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan, perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahamin nih, menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, nggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau nggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena nggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, masya Allah. Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya? Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi, anak kecil ya. Tentu saja lebih baik kalau Anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat, kita lagi mau lewat juga, banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah selama dia jalan duluan, insya Allah berapa jauh ban mobilnya jalan, kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil mengalah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu, totonya sama aja sampai di lampu merah yang depan. Tergantung niatnya insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan. Karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan, beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi. Habis sholat asar, sholat sunnah ya 4 rakaat. Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya ini selama ini ada larang kami sholat ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini ba'diyah duhur saya, yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa, maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi nggak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, nggak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan SAW dengan niat tadi. Kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat, gitu kan? Kalau nggak ingat ya sudah, karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Nggak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Nggak usah menghayal apa-apa, nggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah nggak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Mana itu? Nggak usah, ya sejadah saja, udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan? Sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan,
fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10.000 tua dan 1.000 masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya. Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10.000 nggak ikhlas, gitu kan? Yang 1.000 ikhlas, nah itu lain lagi, gitu kan? Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1.000 baru dan 10.000 baru, gitu kan? Iya. Maaf, ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah. Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Ya minta maaf itu yang berhubungan dengan materi. Seperti maaf, ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak. Cukup taubat insyaallah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang Anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syar'i, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah ma syaa fa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu. Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Karena semua penyakit, pertama Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya, gitu kan, dia bukan sengaja memang memusnahkan pasien ini, maka insya Allah dia berpahala, nggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar, pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan, saya disuruh sabar. Bangun flu tiba-tiba sakit, ya sudah sabar. Sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar. Sabar. Kalau saya melihat ini cobaan insya Allah, dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahkan berduri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah Masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu. Kita nggak tahu, karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar, Allah uji dengan penyakit. Maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah
Beberapa akhwat yang awam belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan? Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan? Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah yang perlu kita lakukan adalah 2 hal. Persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu, ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Karena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya, itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua, ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu, nggak bisa. Emang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu, nggak mungkin, gitu kan. Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri persiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa, insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan. Tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan, gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi, karena dia tambah. Kalau antum siap, silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu, asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu. Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami, tidak mau, itu bukan agama misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia, nggak boleh dia nolak, itu kan hukum, maka nggak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live Ahad kemarin, judulnya Anda Bertanya Kami Menjawab, setiap Ahad malam
Alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai. Dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu, gitu kan? Jadi kita lakukan itu untuk nasihat wanita, dia nggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan, dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak, pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya berikan keamanan di situ. Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan, tidak akan, memang betul, dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini, kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah, niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi SAW, dan sudah diplanningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji, saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung, itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu. Dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di planning sama dia, diprogramin, emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Nggak usah nyari, nanti datang, Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh nih menghina ummahatil mu'minin. Mereka sangat terkenal. Ya, Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah.